Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul NU dalam mempertahankan kemerdekaan atau peran NU dalam kemerdekaan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anis Khairul Rashidah dan teman saya Siti Inayah Wulandari Nur. Pertama, saya akan menyampaikan sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. NU sendiri adalah sebuah jamiiyah atau sebuah organisasi masyarakat Indonesia. Mulanya didirikannya NU, waktu itu beralihnya kekuasaan di JAS pada tahun 1924, di mana kemenangan berpihak kepada Ibnu Saud. Dan hal tersebut menjadi angin segar bagi Ibnu Saud. Kemudian Ibnu Saud mengundang umat Islam untuk menghadiri Muktamar Khilafah di Mekah. Pada saat itu, kelompok Taswirul Afkar yang dipimpin oleh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki inisiatif untuk membuat sebuah jamiiyah atau organisasi. Lalu inisiatif tersebut disampaikan kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari, namun tidak serta-merta langsung diterima oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Karena Kyai Haji Hasyim Asy'ari berpikir kalau membuat sebuah jamiiyah tidak memikirkan manfaatnya, kemungkinan mudorotnya akan menjadi keuntungan bagi para penjajah. Kemudian untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat, Kyai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan untuk sholat istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian beliau mendapat petunjuk melalui perantara Kyai Haji Khalil Bangkalan yang termasuk guru dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Petunjuk tersebut berisikan surat Thaha ayat 17-23 dan kemudian Kyai Haji Khalil Bangkalan menyampaikan petunjuk tersebut melalui perantara Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin. Dan setelah menerima tongkat dan sebuah ayat, Kyai Haji Hasyim Asy'ari beranggapan bahwa itu sebuah izin untuk mendirikan sebuah jamaah. Setahun kemudian, Kyai Haji Khalil Bangkalan mengutus Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk bertemu dengan Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menyampaikan sebuah tasbih disertai dengan bacaan Ya Jabbar, Ya Qahar agar diamalkan setelah selesai sholat 5 waktu. Pesan tersebut menambah keyakinan Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan sebuah jamiiyah untuk para ulama pembela Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Kyai Haji Hasyim Asy'ari memberikan izin kepada Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk mendirikan sebuah jamiiyah. Namun hingga wafatnya Kyai Haji Khalil hasrat tersebut belum terwujud. Baru terwujud pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926. Saya akan menyampaikan materi mengenai peran NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama adalah menumbuhkan sikap semangat tempur kepada santri melalui pesantren. Jadi pada zaman sebelum kemerdekaan, para ulama menumbuhkan sikap tempur kepada santri itu melalui pesantren. Jadi pesantren itu tidak digunakan sebagai lembaga pendidikan saja, yakni juga sebagai tempat untuk membina pasukan sukarela yang akan disumbangkan untuk mempertahankan agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu menjadikan pasar sebagai sarana untuk berdagang dan berdakwah. Mengapa pasar? Karena pasar itu terdapat banyak orang untuk melakukan kegiatan jual beli. Jadi di pasar tersebut dimanfaatkan untuk para ulama untuk menyebarkan agama Islam dan mengobarkan semangat juang kepada masyarakat untuk memberontak Belanda, yaitu membentuk Laskar Hizbullah dan Laskar Fisabilillah. Kaum ulama dan santrinya sudah bersiap-siap menyusun kekuatan. Laskar Hizbullah
atau Tentara Allah dan Sabilillah atau Jalan Allah didirikan akhir menjelang pemerintahan Jepang dan mendapat latihan kemiliteran di Cibarus, sebuah desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Laskar Hizbullah berada di bawah komando spiritual Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan secara militer dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Adapun Laskar Sabilillah dipimpin oleh Kiai Haji Mansur. Dia adalah pemuda pesantren dan anggota Ansor NU sebagai pemasok paling besar dalam keanggotaan Hizbullah. Tujuan dibentuknya Hizbullah yaitu untuk menyokong kemiliteran atau membantu kemiliteran Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adalah mendeklarasikan jihad fisabilillah yang kita kenal sebagai resolusi jihad. Ketika NU melihat ancaman negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya dan sudah mempunyai konstitusinya sendiri, maka pada tanggal 22 Oktober 1945, organisasi ini mengeluarkan resolusi jihad yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbuwah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan Kiai Abbad Buntet. Adapun resolusi yang diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa Timur itu berbunyi, yang pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Yang kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Dan yang ketiga, musuh negara Republik Indonesia terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu dalam masalah tawanan perang bangsa, Jepang tentunya akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam, terutama NU, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Dan yang terakhir, kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km, yaitu jarak di mana umat Islam diperkenalkan sholat jamak dan qashar. Resolusi jihad akhirnya mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir yang dipekikkan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya. Dari sejarah ini, warga NU dan para elitnya tidak lagi menjadi alergi ketika akhir-akhir ini ada upaya untuk mengebiri dan menguburkan makna jihad. Resolusi jihad yang diserukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebaiknya diingat kembali untuk memberikan motivasi kepada generasi muda dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Yang kedua, yakni keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. NU pada awalnya menjadi penyokong terpenting dari Majelis Islam A'la Indonesia dan dalam perkembangannya juga menjadi penyokong terpenting dalam Federasi Masyumi. Saat itu puluhan ribu anggota Nahdlatul Ulama ada yang menjadi anggota PETA atau pembela tanah air dan ada yang mendirikan Hizbullah, kemudian milisi muslim di bawah kendali Masyumi. Dalam Federasi Masyumi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari duduk sebagai ketua besar Masyumi. Utusan Masyumi yang merupakan federasi organisasi Islam juga terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para anggota BPUPKI diangkat pada tanggal 29 April tahun 1945 yang ketuanya yakni yang pertama dari Indonesia Rajiman Weddiodiningrat dan dari Jepang Ichi Bangase Yoshio. Kiai Haji Mashkur dan Kiai Haji Wahid Hasyim selaku perwakilan dari NU yang berperan di keanggotaan BPUPKI pada waktu itu. BPUPKI sendiri mengadakan rapat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Setelah sidang itu, Jepang banyak mengalami kekalahan dari sekutu yang membuat petualang di Asia ini kendor. Kemudian tanggal 7 Agustus dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan dengan sendirinya BPU PKI bubar. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 hal. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, mengesahkan Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, tugas sementara Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam hal ini ada 2 tokoh yang mewakili Nahdlatul Ulama sejak dibentuknya PPKI, yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Kiai Haji Maskur. Pada saat pembacaan proklamasi yang dibacakan di Jakarta, Kiai Haji Maskur sudah kembali ke tempatnya, yaitu di Singosari. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sering menjadi penghubung dan sumber informasi penting antara Jakarta dan tokoh-tokoh NU di daerah-daerah. Presentasi dari kami, apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.